Garut, Jawa Barat, sekitaran tahun 1981. Ajat adalah anak tunggal dari pasangan suami istri Pak Herman dan Ibu Titin. Usianya kala itu masih sekitar 14 tahunan dan masih duduk di sekolah menengah pertama. Dia tinggal di daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya di daerah selatan Garut yang masih berbatasan langsung dengan hutan. Di kala itu belum ada aliran listrik di sana. Kehidupan warga di sana pun sangat sederhana. Sama seperti daerah-daerah lainnya pada masa itu, kebanyakan warga masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Sumur timba untuk kebutuhan air dan lampu minyak untuk penerangan di malam hari. Sungguh masih sangat damai suasana pedesaan di sana. Sebagai anak tunggal, bukan berarti Ajat menjadi anak yang manja. Ajat justru dikenal sebagai anak yang rajin dan sangat patuh terhadap kedua orang tuanya. Selepas pulang sekolah, ia pun selalu membantu pekerjaan rumah sang ibu ataupun langsung pergi ke sawah untuk membantu ayahnya yang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai seorang petani. Mereka memang memiliki beberapa bidang sawah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kecil mereka. Pak Herman, selaku orang tua Ajat pun juga selalu mengajarkan anaknya untuk selalu bekerja keras dan tidak memanjakan anak satu-satunya tersebut, karena sebagai anak laki-laki nantinya akan memikul tanggung jawab yang besar ketika sudah berkeluarga. Mereka hidup bahagia dalam kesederhanaan. Di siang hari itu, hari Sabtu, selepas Ajat pulang dari sekolah, ibunya meminta jika Ajat hari itu tidak usah pergi ke sawah untuk membantu ayahnya. Akan tetapi sebagai gantinya, Ajat pun diminta untuk mencari kayu bakar dikarenakan persediaan kayu bakar di rumah mereka sudah menipis. "Ajat, kamu gak usah ke sawah ya. Hari ini kamu nyari kayu bakar saja. Soalnya persediaan tinggal sedikit," ujar ibunya kala itu. "Ya bu, baik," balas Ajat. Ya, Ajat memang sudah terbiasa untuk mencari kayu bakar ke dalam hutan. Terkadang ia pun pergi sendirian ke dalam hutan dengan hanya berbekal golok dan tali saja. Jarak dari rumahnya ke hutan kebetulan tidak terlalu jauh, hanya dibutuhkan sekitar kurang lebih 10 menit berjalan kaki. Ajat pun kala itu langsung bergegas pergi mencari kayu bakar sesuai perintah sang ibu. Di sore harinya, Ajat pun sudah kembali ke rumah dengan setumpuk kayu bakar yang berada di pundaknya. Di depan rumah kala itu sudah duduk sang ayah yang rupanya sudah kembali juga dari sawah. Ayahnya menatap dengan bangga anak satu-satunya tersebut karena di usia yang masih dini anaknya sudah bisa diandalkan oleh keluarga. Selepas melaksanakan ibadah sholat maghrib, mereka pun sekeluarga makan malam bersama dan di sela-sela makan malam itu Ajat pun meminta izin kepada sang ayah. "Pak, besok kan hari Minggu, Ajat libur sekolahnya. Nah, Ajat punya rencana sama Cecep mau main ke hutan untuk berburu. Boleh ya Pak, Bu?" pinta Ajat kala itu. Dan orang tuanya pun memberikan izin. "Iya boleh, tapi pulangnya jangan kesorean ya Jat. Ibu besok siapin bekal nih buat Ajat, buat besok ke dalam hutan," ujar sang ayah yang langsung diamini oleh sang ibu. Ya, memang seperti itulah kegiatan Ajat di kesehariannya di luar kegiatan sekolah. Dikala libur, dia terkadang pergi memancing ikan dan belut ataupun berburu burung liar ataupun kelinci hutan. Selain untuk kesenangan anak-anak seusianya, hasilnya pun bisa dinikmati untuk tambahan lauk makan sehari-hari. Dan tibalah mereka di hari Minggu. Ajat pun pergi ke rumah temannya yang bernama Cecep yang juga merupakan teman sekelasnya. Mereka berdua memang sangat akrab baik di sekolah maupun di rumah. Saat itu, sesuai rencana mereka akan masuk ke dalam hutan untuk pergi berburu kelinci hutan. Dan karena saat itu hari libur, jadi mereka pun bisa pergi seharian untuk berburu. "Jat, aku bawa beras ya, takutnya nanti lapar di hutan. Sekalian juga aku bawa panci kecil untuk masak," ujar Cecep kala itu kepada Ajat. "Oh iya, bawa aja. Aku juga ini sudah bawa abon sama pisang untuk kita makan di sana."
Mereka pun akhirnya berangkat pergi ke hutan setelah Cecep meminta izin kepada orang tuanya dengan segala perbekalan yang mereka bawa untuk berburu. Pagi itu sangat cerah, dengan kicauan burung dan hembusan angin segar menemani langkah mereka yang bertelanjang kaki pergi masuk ke dalam hutan. Perkebunan, pesawahan, kolam-kolam ikan yang sejuk dan asri pun mereka lalui. Aliran-aliran sungai yang jernih dengan suara air dan jeramnya menjadi hal yang biasa mereka lewati di setiap hari. Setelah kurang lebih sekitar 15 menit mereka berjalan, mereka pun mulai memasuki area hutan. Disambut dengan pohon-pohon besar yang tinggi menjulang, pagi yang cerah pun seketika menjadi redup. Saat Ajat dan Cecep mulai memasuki area perhutanan, suara-suara burung liar dan sesekali suara monyet terdengar saling bersahutan. Ya, mereka sudah sangat terbiasa dengan hal itu. Walaupun masih kecil, tapi mereka pun sudah sering berpergian jauh, apalagi ke dalam hutan yang mereka masuki saat ini adalah hutan favorit mereka untuk berburu. Cep, sebelah sini kayaknya udah jarang kelincinya deh. Udah banyak yang nangkap. Gimana kalau kita nyobain lebih masuk lagi ke dalam hutan? Tanya Ajat kala itu. Cobain aja dulu di sini. Kalau nggak ada, baru kita ke dalam lagi, jawab Cecep. Ajat pun setuju dengan jawaban Cecep. Mereka pun mulai mencari hewan buruan mereka, yaitu kelinci hutan. Tapi jika ada burung dan ayam hutan pun biasanya mereka juga akan memburu hewan-hewan itu. Tapi hari ini mereka lebih fokus untuk berburu kelinci. Waktu pun berlalu. Sekitar 2 jam mereka terus mencari tetapi tidak membuahkan hasil. Beberapa jebakan yang mereka pasang pun tidak mendapatkan hewan buruan. Cep, ayo dah kita pindah ke utara. Di sini mah udah nggak ada, kata Cecep kala itu. Bener juga ya Jat. Tapi kalau ke utara itu kan berarti kita makin masuk ke dalam hutan. Nanti kita kan belum tahu jalannya, takut-takut tersesat, balas Cecep. Ah, paling juga tersesat, udah santai aja, jawab Ajat sedikit kekeh. Ah, jangan sembarangan kalau bicara di hutan, ujar Cecep. Dan singkat cerita mereka pun pergi ke dalam hutan ke arah utara dengan harapan jika akan banyak kelinci di sana. Sekitar pukul 11 siang, matahari pun bersinar terang, namun sinarnya tidak bisa menembus lebatnya vegetasi hutan di sana. Pepohonan sangat tinggi, rumput-rumput liar dan pohon-pohon pakis yang tumbuh begitu lebatnya. Hutan ini jarang dijamah, berbeda dengan hutan yang sebelumnya yang memang sudah banyak orang yang memasukinya. Suara hewan pun tidak seramai hutan sebelumnya. Di sini lebih senyap. Hanya terdengar sesekali kicauan burung dan kera. Rimbun begini, takut ada ular nih, ujar Cecep. Ah, ular, pukul aja, kan bawa golok, jawab Ajat. Ya iya kalau kelihatan. Kalau keinjek gimana? Keburu digigit atuh, jawab Cecep. Tiba-tiba Ajat pun menghentikan langkahnya, menajamkan pandangannya pada rerumputan liar di hadapannya. Seketika itu pula Cecep pun mengerti kalau Ajat melihat sesuatu. Cecep pun ikut memperhatikan. Ada apa Ajat? Kelinci bukan? Tanya Cecep. Iya kayaknya. Tadi kelihatan loncat-loncat ada di sebelah sana. Yuk kita cari pelan-pelan, ujar Ajat bersemangat. Mereka berdua pun berjalan menghampiri tempat terlihatnya kelinci tadi. Berjalan pelan berusaha untuk tidak membuat suara yang bising. Ajat mencoba melihat ke sana kemari, mencari pergerakan di antara semak-semak dan batang pohon. Begitu juga Cecep, sudah siap dengan senjatanya. Jat, aku ke sebelah sini, kamu ke sebelah sana ya, ujar Cecep. Ajat pun mengangguk sudah mengerti dengan strategi mereka saat berburu. Cep, sebelah sini, teriak Ajat yang melihat kala itu kelinci berloncatan di hadapannya. Ada sekitar 3 ekor kelinci di sana. Dengan secepat kilat, Cecep pun menghampiri Ajat dan mengejar kelinci-kelinci itu. Kan, banyak kan, kataku juga, ujar Ajat kegirangan ketika melihat kelinci yang sedang ia kejar. Namun secepat kilat juga, kelinci-kelinci itu pun berlarian. Tapi tak ada satupun yang lepas dari pandangan Ajat. Dan terlihat kelinci-kelinci itu masuk ke sarangnya. Segera Ajat pun menutup lubang dari sarang kelinci itu dengan jaring yang biasa ia gunakan. Cecep, sini bantuin, ujar Ajat sambil memegangi jaring. Sekali lagi Ajat memanggil Cecep, namun tidak ada jawaban. Aduh, kemana si Cecep nih? Bukannya bantuin, ujar Ajat ketus sambil memasangkan jaring di sarang kelinci itu.
Berkali-kali Ajat mencoba memanggil Cecep, tapi tetap tidak ada jawaban. Merasa curiga dan juga mulai khawatir, Ajat pun mulai mencari Cecep. Menengok ke sekitarannya dan saat itulah Ajat baru sadar bahwa dia ternyata sudah masuk terlalu jauh ke dalam hutan karena ia kegirangan mengejar kelinci tadi membuatnya pun tidak sadar jika ia sudah berlari jauh masuk ke dalam hutan. Semak-semak dengan rumput liarnya dan pohon-pohon rimbun seakan menyelimuti dan mulai menerkam Ajat dengan daun-daun rimbun dan akar-akar pohon yang menjuntai. Ajat pun mulai merasakan ketakutan, takut kalau dia tersesat di dalam hutan ini. Ia pun mencoba tetap tenang dan terus mencari keberadaan Cecep. Cep, Cecep, teriak Ajat berkali-kali sambil terus berjalan. Ia mencoba mengingat kembali jalan yang tadi ia lalui. Kresek, ada suara dari semak di hadapan Ajat. Jaraknya cukup jauh, tapi masih bisa Ajat lihat. Semak itu memang bergerak cepat. Segera Ajat pun menghampiri sambil memanggil-manggil nama Cecep. Cep, Cep, tunggu di situ Cep, teriak Ajat. Walaupun dia sendiri tidak tahu apakah itu Cecep ataupun bukan. Ajat pun mempercepat langkah menuju ke arah semak dan sesampainya di sana tidak ada apapun. Hanyalah semak belukar saja. Mungkin tadi hanya hewan liar, pikir Ajat. Dan lagi terdengar suara kresek dari semak-semak. Ajat kembali menghampiri semak-semak itu sambil memanggil-manggil Cecep, namun tetap tidak ada jawaban. Dan saat ia menghampiri semak itu tidak ada apapun di sana. Seketika Ajat pun mulai merasakan keanehan dan mulai dilanda rasa takut. Wajar, Ajat hanyalah anak yang masih berusia 14 tahun. Meskipun sering keluar masuk hutan, jika berada di situasi seperti ini, maka dia pasti akan merasakan takut juga. Setelah sekitar 15 menit, Ajat berjalan, mencoba mencari Cecep dan terus berusaha untuk kembali ke tempat dia awal memasuki hutan itu. Ajat merasakan lelah dan ia pun mulai merasa haus. Ia pun berhenti berjalan dan coba duduk bersandar di sebuah pohon besar. Kemudian ia pun mulai meminum dan memakan bawaannya yang tadi ia bawa. Istirahat dulu di sini. Mungkin aja Cecep nanti balik, ujar Ajat kala itu sambil membuka tas dan mengambil pisang untuk ia makan. Perutnya kini sedikit terganjal dengan memakan satu buah pisang dan meminum air. Ajat tidak segera beranjak untuk kembali berjalan. Ia hanya duduk bersandar di pohon itu, beralaskan tas di punggungnya. Ia pun menikmati setiap tarikan nafasnya, menikmati udara segar di dalam hutan itu. Sampai tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari balik semak-semak di balik pohon tempat ia bersandar. Cep, Cecep, teriak Ajat lagi, tapi aneh, tetap tidak ada jawaban. Ajat terus memanggilnya dan tetap tidak ada jawaban. Suara langkah itu pun semakin jelas dan semakin dekat menuju ke arah Ajat. Semak-semak pun terlihat bergoyang, menandakan jika ada seseorang di sana sedang berjalan menghampiri Ajat. Tapi siapa itu? Ajat pun tidak tahu. Segera ia pun bersembunyi di balik pohon sambil mengintip. Semak itu terus bergoyang semakin kuat, menandakan jika seseorang di sana atau apapun itu semakin mendekat. Ajat bersiap, jantungnya berdetak kencang. Ia tegang dan rasa takut mulai menyelimutinya. Siang hari yang cerah pun serasa menjadi mencekam dan semakin gelap. Pohon-pohon rindang dan suara hembusan angin seakan menyelimuti Ajat kala itu. Kesunyian menerkamnya, dia benar-benar ketakutan, takut akan apa yang datang menuju tempat ia mengintip. Namun tiba-tiba saat sudah sangat dekat dan Ajat sudah mulai bisa melihatnya di balik semak, sosok itu pun berhenti. Terlihat dari semak yang berhenti bergoyang dan suara langkah yang menghilang seketika. Kesunyian benar-benar menyelimuti Ajat kala itu. Dia diam terpaku di tempatnya berdiri. Sesekali ia melihat sekitar, tapi pandangan ia arahkan kembali ke semak-semak itu. Dan tiba-tiba Ajat berteriak kencang saat ia merasakan ada yang menepuknya dari belakang. Ajat segera meloncat dan berlari dari tempat ia berdiri. Berlari tak tentu arah, tapi ia pun memberanikan sedikit untuk melihat ke belakang. Dan langkahnya pun terhenti saat ia melihat sosok hitam kurus. Kala itu sedang tertawa terbahak-bahak melihat Ajat yang berlari kocar-kacir ketakutan. Ya, sosok itu ternyata adalah Cecep yang mengagetkan Ajat dari belakang. Sialan,
Parah, dari tadi aku nyari-nyari kamu malah ngagetin, ujar Ajat kesal sambil mengelus-ngelus dadanya. Kamu sih ngejar kelinci nggak lihat kanan kiri, terus saja lari sampai aku nggak bisa kejar, jelas Cecep kala itu. Ya kan takutnya nggak kekejar, tahu kan rumputnya tinggi begini, balas Ajat kala itu. Dan singkat cerita mereka pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya. Ajat kembali ke tempatnya tadi, ia memasang jaring di sarang kelinci dan benar saja ternyata di sana sudah ada dua kelinci yang terjebak di jaring itu. Segeralah mereka menangkap dan mengikat kelinci tersebut. Alhamdulillah ya, dapat dua, lumayan, ujar Cecep. Cep, sekarang kita masak nasi dulu aja yuk. Udah lapar nih, jelas aja. Cecep pun mengiyakannya dan mereka berdua akhirnya mencari sungai untuk mendapatkan air agar bisa memasak nasi. Setelah beberapa menit mereka berjalan, mereka pun menemukan sebuah sungai kecil. Alirannya tidak begitu deras dan kedalamannya pun hanya sebatas paha saja. Cecep pun segera membersihkan beras di sungai, sedangkan Ajat menyembelih dan membersihkan kelinci hasil buruan mereka. Dia memang sudah bisa melakukannya sendiri, dan tidak terasa matahari pun kini mulai condong ke arah barat. Cecep dan Ajat kala itu duduk menghadap perapian yang sedang membara menanak nasi dan membakar kelinci buruan mereka. Cep, udah matang kali, ujar Ajat. Cecep pun mengecek nasinya dan benar, nasinya sudah matang. Mereka pun akhirnya menikmati makanannya, nasi hangat dengan kelinci bakar. Membuat perut mereka berdua pun akhirnya kenyang dan tenaga baru mereka kembali terisi. Pulang yuk Cep, keburu sore, ajak Ajat kala itu. Pulang yuk Cep, keburu sore, ajak Ajat. Oh iya, ayo, bentar beresin dulu peralatannya, jawab Cecep. Dan setelah siap, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Mereka berdua pun menyusuri jalan yang mereka lalui sebelumnya. Tidak ada jalan setapak atau petunjuk apapun, hanya mengandalkan jejak mereka sebelumnya. Ranting-ranting yang patah dan rumput bekas injakan kaki mereka lah yang menjadi satu-satunya petunjuk saat itu. Karena mereka benar-benar tidak tahu jalan keluar dari dalam hutan itu, menyusuri sungai pun tidak mungkin karena medan yang terjal dan sangat sulit untuk dilalui. Mereka pun hanya mengandalkan insting dan jejak kaki mereka sebelumnya. Rerumputan liar, pohon-pohon tinggi membuat Ajat dan Cecep tenggelam di dalamnya. Badan mereka yang kali itu masih kecil membuat mereka terkadang kesulitan saat berjalan di antara semak belukar yang tingginya melebihi mereka. Dan saat sedang fokus berjalan, tiba-tiba Ajat pun menepuk bahu Cecep. Cep, ada orang tuh, lihat bapak-bapak. Ayo kita kejar biar bisa bareng, ajak Ajat kala itu. Ah, mana nggak ada, nggak kelihatan, jawab Cecep. Ada itu, ayo cepet, keburu ketinggalan nanti, ujar Ajat sambil menarik tangan Cecep. Dan mereka pun mulai berlari mencoba menghampiri orang itu. Pak, tunggu pak, teriak Ajat sambil terus berlari menghampirinya, diikuti Cecep di belakang. Namun orang itu tetap berjalan saja seolah tidak mendengar apapun. Mungkin karena jaraknya masih cukup jauh. Ajat dan Cecep pun berusaha terus mengejar orang itu. Lelaki parubaya dengan ikat kepala dan pakaian serba hitam berjalan semakin menjauh. Dan kemudian sosok itu pun hilang di balik semak-semak dan pepohonan di dalam hutan. Ajat dan Cecep pun berhenti untuk mengejarnya karena mereka sudah kehilangan jejak. Kok bisa lari segitu kencengnya tetap gak kekejar ya, ujar Cecep merasa kelelahan sambil mengusap keringat di kening. Iya lumayan jauh sih, terus susah ngejarnya, banyak rumput liar, jawab Ajat yang kemudian duduk di atas akar pohon besar dan meminum air untuk menghilangkan rasa hausnya. Mereka berdua pun berbagi air minum. Perjalanan pulang yang tak kunjung usai membuat Cecep dan Ajat mulai cemas. Mereka benar-benar tersesat di dalam hutan. Suara kicauan burung yang sesekali terdengar sejak tadi kini sudah hilang ditelan kesunyian. Hanya suara gesekan daun-daun dan pohon rindang yang tertiup angin. Matahari pun semakin condong ke arah barat. Cecep dan Ajat mencoba untuk terus berjalan ke arah selatan, menjadikan matahari sebagai patokan arah angin. Tak terasa, telah 2 jam kurang lebih mereka berjalan kaki namun tetap tidak menemukan jalan keluar. Cecep kala itu sudah sangat cemas jika nantinya dia tidak bisa pulang lagi ke rumahnya. Jat,
Gimana nih? Nggak nyampe-nyampe. Udah jalan kaki berapa jam? Terus udah sore. Gimana kalau kemalaman? Cecep menggerutu dengan wajah lesu. Ya mau gimana lagi? Ya udah gini aja, kita istirahat dulu aja sebentar. Soalnya aku juga capek nih. Balas Ajat dan mereka pun beristirahat. Berbagi lagi air minum yang semakin tinggal sedikit. Perut mereka pun mulai merasa keroncongan lagi. Mungkin energi dari makan siang tadi mereka sudah habis dipakai untuk berjalan kaki. Ajat pun mengeluarkan sisa bekal makanannya yaitu pisang. Begitu juga Cecep, dia membawa ubi rebus. Mereka pun akhirnya memakan bekal mereka untuk kembali mengisi perut dan energi untuk kembali berjalan kaki. Perjalanan pun berlanjut, namun kali ini lebih sulit karena langit mulai gelap. Kabut pun mulai turun kala itu menyelimuti hutan. Namun, Cecep dan Ajat masih bisa untuk melihat lingkungan sekitar walau jarak pandang sudah mulai terbatas. Mereka berdua semakin merasa ketakutan, tetap berusaha untuk tenang dan terus berjalan menyusuri hutan itu berharap di depan sana sudah bisa keluar. Cep, ada obor Cep, ayo ke sana, ada orang, seru Ajat kepada Cecep yang kemudian mengejar nyala obor di hadapan mereka. Badan mereka yang masih kecil dan pendek agak menyulitkan untuk tetap bisa terus melihat nyala obor itu. Namun, masih tetap dikejar karena hanya sesekali obor itu terhalang pohon-pohon besar. Melihat dari pergerakannya, obor itu mungkin dibawa oleh orang dewasa. Cecep dan Ajat pun berpikir mungkin itu orang yang tadi siang mereka kejar. "Kang, tunggu! Kang, tungguin, saya tersesat!" teriak Ajat dan kemudian nyala obor itu pun berhenti. Tapi tidak ada jawaban dari sana. Ajat dan Cecep pun langsung mempercepat lari mereka, mencoba menghampiri obor itu sambil terus berteriak-teriak memanggil-manggil. Dan saat jarak mungkin hanya tinggal 30 meter lagi, tiba-tiba saja nyala obor itu pun menghilang. Entah padam atau orangnya pergi. Mereka berdua tidak tahu. Kemana? Kemana orang itu? Kok tiba-tiba hilang? Ujar Cecep dengan nafas yang ngos-ngosan karena lelah berlari. Udah biarin aja. Ayo kita kejar terus ke arah sana. Bisa jadi obornya mati. Ajak Ajat, mereka pun terus berlari menuju ke arah sana. Tempat terakhir mereka melihat obor itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Udah dua kali kayak seperti ini. Tadi siang gak kekejar, sekarang sama gak kekejar juga, ucap Ajat kesal. Ya, takutnya itu bukan manusia yang kita kejar, balas Cecep. Jangan bicara gitu kalau lagi tersesat. Bahaya, pamali. Jelas Ajat kesal pada perkataan Cecep. Ya udah kita lanjutin aja. Kamu sih tadi pakai ngajak masuk ke dalam-dalam begini, balas Cecep. Ajat pun mengiyakan perkataan Cecep. Ya, ia menyesal masuk semakin dalam ke dalam hutan bagian utara ini karena memang hutan ini jarang dimasuki orang dan belum ada yang membuka jalan setapak di sini. Hutan pun menjadi semakin gelap kala itu. Walaupun masih terlihat matahari belum benar-benar tenggelam, Cecep dan Ajat pun berinisiatif untuk segera membuat obor dari batang-batang kayu yang mereka temukan di sana. Mereka lalu membuat obor dari batang kayu yang tidak terlalu kering, lalu membelah ujungnya, kemudian menyisipkan serpihan-serpihan kayu pinus yang mereka temukan di sana. Karena kayu ini memiliki getah yang mudah terbakar dan nyalanya cukup awet. Berbekal golok dan pisau dengan mudah mereka pun membuat obor. Walaupun masih anak-anak, mereka sudah mahir membuatnya. Ya, obor tidak langsung dinyalakan karena memang kala itu masih cukup cahaya matahari untuk menerangi mereka berjalan di sana. Hingga akhirnya, kegelapan pun benar-benar telah menyelimuti hutan. Matahari sudah benar-benar tenggelam. Suara binatang malam pun mulai terdengar bersahutan. Suara binatang lebih ramai di malam hari dibandingkan siang hari di dalam hutan. Mungkin banyak binatang malam yang hidup di sini. Cecep dan Ajat berusaha tetap waspada. Mereka berharap jika warga desa mencari mereka ke dalam hutan karena sebelumnya mereka sudah berpamitan kepada orang tuanya untuk tidak pulang kemalaman. Hanya nyala obor yang mereka pegang yang menjadi penerangan saat itu. Langkah-langkah kaki kecil dan penglihatan mereka menjadi satu-satunya harapan untuk bisa menemukan jalan keluar. Keadaan pun semakin memburuk saat terasa rintik hujan mulai turun membasahi. Gerimis saat itu menjadikan suasana malam ini menjadi lebih mencekam.
Suara binatang malam yang tadinya ramai pun hilang, sunyi, senyap. Hanya suara air hujan yang turun membasahi pepohonan. Cecep kembali mengeluh, ingin berhenti untuk berjalan karena suhu dingin dan juga kegelapan yang begitu amat sangat. "Jat, udah kita di sini dulu neduh. Aku capek," ujar Cecep. "Nanti Cep, di depan aja, tanggung kalau di sini, pohonnya kurang rimbun," balas Ajat. Mereka pun terus berjalan dan tiba-tiba harapan yang mereka tunggu-tunggu ada di depan mata. Ya, saat menyingkap semak-semak tinggi, Ajat kali itu melihat ada sebuah rumah dengan nyala lampu minyak di depannya. Saat itu juga, Ajat pun memberitahu Cecep yang berada di belakangnya. "Cep, ada rumah Cep. Alhamdulillah, ayo cepet," seru Ajat sumringah. "Alhamdulillah, ayo kita ke sana." Segeralah mereka menuju ke rumah itu, namun aneh. Hanya ada satu rumah di sana, tidak ada rumah lain lagi. Tapi kala itu, mereka pun tidak sempat terpikir. Yang mereka pikirkan hanyalah ingin berteduh dan meminta petunjuk jalan untuk pulang ke rumah. Mereka pun sudah berada di depan rumah itu. Rumah panggung dengan dinding bilik atau anyaman bambu, dan di depannya terpasang lampu minyak. Tidak ada pagar atau apapun, jadi Ajat pun langsung mengetuk pintu rumah itu. "Assalamualaikum, permisi," ujar Cecep. Tidak ada jawaban. Kembali Cecep mengetuk pintu itu, diikuti Ajat mengucap salam beberapa kali mengetuk. Tetap tidak ada jawaban. "Orangnya lagi keluar dulu kali. Kita tunggu aja sambil duduk di kursi sekalian neduh," jelas Cecep. "Ya bener, kita tungguin aja," balas Ajat. Mereka yakin pasti akan ada orang, karena lampu minyak yang menyala dan minyaknya yang masih terlihat penuh. Sekitar kurang lebih 1 jam, Ajat dan Cecep duduk di sana, tapi tidak ada kunjung orang yang datang. Cecep pun mulai berkeliling rumah itu, mencoba mengintip ke bagian dalam rumah, tapi hanya ada kegelapan yang ia dapatkan. Mungkin memang benar-benar tidak ada orang di dalam. Ajat pun sama, dia berjalan ke sekitaran rumah, tapi tidak dilihatnya tanda-tanda keberadaan orang. Gerimis juga sudah mereda. Suara hewan malam pun mulai terdengar kembali. "Cep, sini, jangan jauh-jauh, nanti hilang lagi kamu mah," ujar Ajat. "Ada juga kamu yang hilang, ninggalin," balas Cecep. "Kita ke sebelah sana dulu yuk, lihat-lihat, barangkali ada orangnya di sana," ujar Ajat karena dia melihat ada bekas jejak manusia di sebelah sana. Mereka berdua pun lalu pergi ke arah itu. Ajat berjalan di depan, diikuti Cecep di belakangnya, berbekal kayu obor di tangan mereka masing-masing. "Ada nggak, Jat? Jangan kejauhan takutnya lupa jalan kembali ke rumah itu," ujar Cecep khawatir. "Iya enggak, cuma pengen lihat ke sebelah situ," balas Ajat. Mereka pun berjalan berkeliling di sekitaran rumah itu, sekedar untuk mencoba memeriksa barangkali ada orang atau rumah lain. Namun nihil. Tidak ada rumah atau siapapun di sana. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah itu dan hanya bisa duduk menunggu pemilik rumah itu. Melihat kondisinya, rupanya rumah ini sudah cukup tua. Dinding-dindingnya terlihat sudah banyak yang rapuh. Begitu juga tiang penyangganya terbuat dari kayu yang sudah sangat tua. Dan tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah cahaya obor berjalan mendekat ke arah Ajat dan Cecep yang tengah duduk di depan rumah itu. "Cep, Cep, Cep, lihat ada yang kesini. Kayaknya yang punya rumah ini deh," seru Ajat kepada Cecep sambil menggoyangkan pundaknya. Cecep yang kala itu hendak terlelap pun kembali terjaga. Mana? Oh iya bener, semoga ya bisa bantuin kita," jawab Cecep. Sosok itu pun semakin mendekat dan telah berada tepat di depan mereka. Sesosok laki-laki parubaya, perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek untuk ukuran orang dewasa. Jika dilihat dari wajahnya yang sudah ditumbuhi janggut panjang beruban, kira-kira bapak-bapak ini berumur 60 tahunan lebih. Ia mengenakan ikat kepala dan pakaian serba hitam. Pakaiannya lusuh, mungkin karena terkena hujan dan perjalanan menyusuri hutan. Ia terlihat memanggul kayu yang ternyata di ujungnya tergantung beberapa Dia terlihat memanggul kayu yang ternyata di ujungnya tergantung beberapa kelinci dan juga ikan. Dengan obor yang masih menyala di tangan kirinya, ia pun menatap Ajat dan Cecep yang sudah berdiri di depannya bersiap untuk menjelaskan kenapa mereka berdua berada di sana. "Mohon maaf, saya bersama teman saya menumpang berteduh di rumah kakek," ucap Ajat kepada lelaki itu. Melihat Ajat berkata seperti itu, lelaki tua itu pun menjawab dengan raut wajah yang ramah. "Wah, silakan.
Ini sebenarnya kalian berdua dari mana? Sudah malam seperti ini, kenapa masih ada di dalam hutan seperti ini? Tanya lelaki itu, suaranya berat dan serak. Ajat dan Cecep pun kemudian menjelaskan bahwa mereka telah tersesat di dalam hutan selama seharian dan tidak tahu jalan pulang. Mendengarkan hal itu, lelaki tua itu pun mengajak Cecep dan Ajat untuk beristirahat dulu di dalam rumahnya. Aduh, kasihan. Makanya kalau di hutan itu jangan sembarangan. Ya udah, sekarang kalian istirahat saja dulu di sini. Abah masakin dulu ikan sama kelincinya ya. Jelas lelaki itu sambil membukakan pintu rumahnya dan mempersilahkan Cecep dan Ajat untuk masuk. Nah, terima kasih banyak Abah. Tapi nggak apa-apa ini teh bah. Takutnya ganggu Abah, balas Cecep. Ya enggak tuh. Udah yuk silakan masuk. Abah di sini juga sendirian udah lama. Ayo silakan masuk, jangan malu-malu. Jelas lelaki itu. Maaf bah, nama Abah siapa? Kalau nama saya Ajat dan ini teman saya Cecep, jelas Ajat. Oh, panggil aja Abah Obon ya Jang. Jawab Abah sambil kemudian mempersiapkan bahan masakan untuk makan malam mereka bertiga. Pencahayaan di dalam rumah itu hanyalah sebuah lampu minyak temaram, tapi mereka pun sudah terbiasa dengan hal itu. Suara binatang malam dan juga hembusan anginnya menemani mereka malam itu. Disertai kepulan asap dari perapian yang sedang menanak nasi dan juga membakar ikan dan juga kelinci hasil buruan si Abah. Tidak ada yang aneh dari rumah itu, seperti rumah zaman dulu kebanyakan. Tidak ada hiasan atau apapun, hanya benda-benda untuk keperluan sehari-hari, seperti celurit, golok, tombak, bahkan busur panah pun ada. Mungkin itu adalah peralatan untuk si Abah berburu. Dan singkat cerita, makanan pun sudah siap. Abah menyajikannya di tengah rumah. Mereka pun bertiga duduk bersila, bersiap untuk menyantap masakan yang sudah berada di hadapan mereka itu. Harum sekali wanginya, membuat selera makan Ajat dan Cecep menjadi tergugah. Mereka pun menyantap semua makanan yang sudah dihidangkan. Cecep dan Ajat belum pernah merasakan makanan seenak ini. Makanan yang mereka santap kala itu rasanya sangat-sangat berbeda. Enak banget ini bah masakannya. Baru kali ini saya makan seenak ini, ujar Ajat sambil menyantap makanannya. Dan tidak terasa makanan di hadapan mereka pun telah habis. Ajat dan Cecep kini merasa kenyang karena begitu nikmatnya makanan yang mereka santap. Abah Obon pun memulai membereskan bekas makanan mereka, kemudian menggelar tikar di lantai ruangan itu. Sok Jang, pada istirahat dulu. Udah, malam ini kalian berdua tidur di sini dulu. Besok pagi-pagi diantar sama Abah sampai ke rumah, ujar Abah Obon kepada Cecep dan Ajat. Wah, iya bah, makasih banyak. Tapi kalau bisa mah, sekarang aja bah antarkan kami. Soalnya takut warga kampung nyari-nyari kami, balas Cecep. Sekarang itu sudah malam Jang, sudah gelap. Mau pulangnya juga takut tersesat atau cilaka. Udah, di sini aja ya pada tidur. Jelas Abah Obon lagi. Dan setelah berbincang tentang pulang atau tidak, akhirnya Cecep dan Ajat pun bersedia untuk bermalam di sana bersama Abah Obon. Karena melihat sikapnya yang baik dan ramah, Cecep dan Ajat pun akhirnya merebahkan tubuhnya di ruangan itu. Mereka berdampingan. Tapi Abah Obon tidak di sana. Dia pun pergi ke depan rumah. Kemudian terdengar jika Abah Obon bermainkan suling. Alunan suara sulingnya memecah kesunyian malam itu. Alunan suling itu terdengar sangat merdu, namun sedikit menyeramkan dan juga sedikit aneh terdengar. Karena biasanya orang tua Cecep dan Ajat akan melarang mereka untuk bermain alat musik jika malam hari, apalagi suling. Pamali katanya. Cecep yang mulai penasaran mencoba mengintip Abah Obon yang sedang bermain suling dari celah-celah dinding rumah. Cecep pun melihat Abah Obon bermain sambil duduk bersila di atas kursi di halaman rumah itu. Abah Obon terlihat sangat menikmati permainan sulingnya itu. Cecep pun berniat kembali ke tempat semula. Namun sebelum bergerak pindah, Cecep terkejut dan kembali mengintip. Dia melihat keanehan dan berusaha meyakinkan apa yang dilihat itu benar atau tidak. Saat itu Cecep melihat bayangan yang dihasilkan dari cahaya lampu minyak hanyalah bayangan kursi. Sedangkan Abah Obon tidak ada bayangannya. Cecep pun terpaku melihat hal itu. Detak jantungnya menjadi cepat dan kuat, tidak percaya dengan apa yang ia lihat.
Segera ia pun memanggil Ajat. "Jat, Jat, sini cepat Jat," bijik Cecep. Ajat yang sedang merebahkan tubuhnya pun menoleh ke arah Cecep. "Apa tuh Cep? Udah ngantuk ini, pengen tidur," balas Ajat. "Udah cepet sini dulu, sini ayo lihat," seru Cecep serius. Melihat respon Cecep yang serius seperti itu, Ajat pun segera beranjak lalu menghampirinya. Coba kamu lihat dari sini. Si Abah itu nggak ada bayangannya," bisik Cecep sambil mengarahkan Ajat ke sela-sela dinding untuk mengintip. "Ah, ngaco kamu. Si Abah hantu gitu," balas Ajat. Dan setelah berdebat tentang hal itu secara berbisik, akhirnya Ajat pun mengintip. Dan benar saja, apa yang dikatakan Cecep itu nyata dan sedang Ajat perhatikan. "Gimana dong? Aduh, apa kita salah lihat?" ujar Ajat. Dan saat mereka sedang berbincang-bincang berbisik seperti itu, tiba-tiba suara suling Abah Obon menghilang. Tidak terdengar lagi suara apapun di sana, sunyi senyap. Dan tiba-tiba tercium wewangian bunga yang sangat menyengat, membuat bulu kuduk Cecep dan Ajat berdiri. Mereka mulai diselimuti ketakutan, dan saat diintip lagi dari celah dinding, Abah Obon sudah tidak lagi berada di sana. Cecep dan Ajat hanya bisa terdiam, memutar pikiran, bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba terdengar pintu belakang rumah terbuka. Suara khas deritan pintu kayu tua menambah kengerian malam itu. Cecep dan Ajat memperhatikan siapa yang masuk, dan ternyata itu adalah Abah Obon membawakan air minum dengan asap yang masih mengepul dari airnya. Minuman hangat untuk mereka. Cecep dan Ajat terkesima melihat Abah Obon. Antara ngeri dan segan, mereka pun hanya bisa duduk bersila melihat Abah Obon menyajikan minuman itu untuk mereka. "Ayo, silakan diminum selagi hangat," ujar Abah Obon. Iya bah, terima kasih," ujar Ajat dengan suara gemetar. Di saat itu juga Cecep pun menepuk punggung Ajat, memberikan kode kepadanya. Saat itu mereka melihat bahwa Abah Obon memiliki bayangan saat terkena cahaya lampu minyak. Cecep dan Ajat pun akhirnya sedikit tenang. Mereka berpikir mungkin tadi mereka hanya salah lihat. "Bah, ini wangi apa ya? Kok wanginya santer banget?" tanya Cecep kepada Abah Obon. "Wah, ini bunga di belakang. Itu bunga kemuning, Jang," jelas Abah Obon. "Oh, itu ya bah, wangi banget ya bah. Kirain mah ada apa. Karena kata ibu saya kalau kecium bunga kemuning berarti ada hantu yang lewat," jelas Cecep. "Itu bohong," jawab Abah Obon. Dan singkat cerita, mereka pun menikmati minuman hangat itu, berbincang tentang apapun yang terlintas di benak mereka, sampai akhirnya Cecep dan Ajat tidak bisa lagi menahan kantuk. Mereka pun merebahkan diri dan terlelap di dalam tidurnya. Suara binatang malam dan pepohonan yang tertiup angin menjadi teman mereka dalam tidur malam itu. Dan tiba-tiba saja, selang beberapa lama kemudian, Ajat pun terbangun dari tidurnya. Ia menengok ke sebelahnya, ternyata kala itu Cecep sudah tidak berada di sana. Ajat pun sontak terkejut dan mulai mencari-cari temannya itu. Cep, Cecep," ujar Ajat pelan sambil terus mencarinya. Tapi kemudian terdengar suara dari belakang rumah, dari arah dapur tepatnya. Suara itu seperti suara orang yang sedang makan, mengecap-ngecap bibir, dan terdengar pula suara kunyahannya. Suara kunyahan tulang. "Siapa itu yang ada di dapur?" ujar Ajat sambil menuju ke arah suara dengan langkah pelan dan tanpa suara. Perlahan dia pun mengintip dari pintu dapur. Cahaya temaram dari lampu minyak membuat Ajat bisa melihat bayangan orang itu. Sebelum ia bisa melihat orangnya, bayangan itu terlihat seperti Abah Obon. Terlihat dari bayangannya dia sedang seperti memakan sesuatu, memegang makanan dengan kedua tangannya, kemudian menggigit dan menariknya untuk dimakan seperti sedang memakan daging. Mungkin itu daging kelinci sisa tadi, pikir Ajat. Ajat pun memberanikan diri untuk menghampirinya. Dan memang benar itu adalah Abah Obon. Dia terlihat sedang asik makan, namun posisinya memunggungi Ajat yang saat itu menghampirinya. "Bah, Abah lagi makan. Abah lihat Cecep nggak? Di dalam Cecep nggak ada. Kemana ya?" tanya Ajat. Namun Abah Obon diam, tetap asik terus menyantap makanannya, tidak menjawab pertanyaan Ajat, bahkan menoleh pun tidak. "Bah, lihat Cecep nggak?" Nadanya sekini sedikit meninggi dan nyaring. Dan akhirnya Abah Obon yang sedang asik makan itu pun berhenti mengunyah makanannya, menengok perlahan ke arah Ajat yang berada di belakangnya saat itu.
Dan saat itu pula Ajat terdiam mematung, seolah tidak percaya dengan apa yang barusan ia lihat. Ya, Ajat melihat bola mata Aba Obon berwarna hitam sepenuhnya. Mulutnya berlumuran darah dengan sisa daging yang masih dia gigit untuk dimakan. Sungguh sosok yang sangat mengerikan. Suasana pun menjadi sunyi senyap. Ketakutan seketika menyelimuti Ajat. Dalam sebuah situasi mencekam, jantungnya berdetak kencang seketika, apalagi saat dia melihat makanan yang dipegang oleh kedua tangan Abah Obon. Ya, itu adalah Cecep dengan leher terkoyak dan isi perutnya yang sudah terburai. Ajat tidak bisa bergerak sedikit pun, seolah-olah ada yang menahannya di sana. Ingin ia berlari tapi sulit untuk melangkahkan kakinya. Kemudian Abah Obon yang ada di hadapannya itu pun menjatuhkan tubuh Cecep yang sudah tidak bernyawa. Dia pun bergerak maju ke arah Ajat dan langsung meloncat menerkam Ajat. Teriakan Ajat memecah keheningan malam yang sunyi senyap itu. Pandangannya kosong. Dia menatap lurus ke depan samar. Dia melihat atap rumah. Tubuhnya terbaring di lantai rumah itu dan anehnya, tidak ada apapun yang menerkamnya. Ia masih terbaring di tempat dia tidur tadi. Segera Ajat pun menengok ke arah samping dan kala itu ternyata Cecep masih berada di sana tertidur dengan pulas. Ajat pun merasa lega. Ternyata yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Namun saat itu juga Ajat pun mendengar suara yang sama, mirip seperti yang ada di dalam mimpinya. Suara orang yang sedang makan dari arah dapur. Ajat pun merasakan keanehan saat itu. Dia masih merasa ketakutan dari apa yang terjadi di dalam mimpinya tadi. Segera ia pun membangunkan Cecep, mengguncang-guncang tubuhnya yang tertidur pulas itu. Cep, 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 bangun Cep, bangun, bisik Ajat sambil menguncang-guncang tubuh Cecep. Cecep pun membuka matanya. Segera Ajat pun memberikan isyarat kepada Cecep untuk tidak bersuara dan menyuruhnya untuk mendengarkan suara yang kala itu terdengar dari arah dapur. Ayo kita lihat itu. Apa itu? Bisik Ajat. Cecep yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi menurut saja apa yang dikatakan Ajat. Mereka berdua pun akhirnya menuju ke sana. Berjalan berlendap-lendap. Perlahan berusaha tidak menimbulkan suara dan mengintip perlahan dari pintu dapur. Ajat berusaha mencari bayangan di dinding dapur tapi nihil. Tidak terlihat bayangan di sana. Akhirnya Ajat memberanikan diri melangkah lebih maju ke depan. Dan terlihatlah di sana Abah Obon yang sedang makan, memunggungi Ajat dan Cecep persis seperti apa yang Ajat lihat di dalam mimpinya tadi. Namun ada hal yang berbeda seperti yang ada dalam mimpinya. Ajat baru tersadar jika Abah Obon tidak memiliki bayangan. Padahal sangat jelas kursi yang kala itu didudukinya terlihat bayangannya di lantai dapur. Seketika Ajat pun memberikan kode kepada Cecep menunjukkan telunjuknya ke arah bayangan kursi di lantai. Cecep pun langsung mengerti dan seketika ketakutan menyelimuti mereka. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Dan saat itu Abah Obon berhenti mengunyah, mulai bergerak. Tapi hanya kepalanya yang bergerak menengok ke arah Ajat dan Cecep yang berada di belakangnya. Kepalanya memutar 180 derajat ke belakang, bola matanya berwarna hitam sepenuhnya. Bibirnya tersenyum lebar menyeringai dengan darah berlumuran dan bau busuk yang seketika itu tercium menyengat. Cecep dan Ajat diam terpaku, masih terkesima dengan apa yang mereka lihat. Aliran darah mereka semakin cepat, detak jantungnya semakin kuat. Dan teriakan mereka berdua saat itu memecah heningan malam di tengah hutan itu. Segera Cecep dan Ajat pun berlarian keluar dari dalam rumah itu. Perbekalan mereka pun ditinggal di sana dan tidak terfikir lagi untuk membawa. Yang mereka pikirkan kala itu hanyalah berlari sekencang-kencangnya dan sekuat tenaga mereka pergi dari tempat mengerikan itu. Terdengar suara tawa yang mengerikan dari dalam rumah saat Cecep dan Ajat berlarian berhambur keluar dari pintu depan rumah. Tiba-tiba angin bertiup kencang, pepohonan bergoyang dan menghasilkan suara alam yang mengerikan. Dibarengi lolongan anjing hutan. Dari kejauhan Cecep memberanikan diri untuk menengok ke belakang, menengok kembali ke arah rumah itu, dan apa yang ia lihat saat itu bukanlah rumah, tapi sebuah pohon besar tua yang rindang dengan akar-akar tuanya yang menjulur sampai ke tanah. Lari Cep, lari, jangan tengok ke belakang, teriak Ajat. Mereka pun terus berlari tak tentu arah di tengah gelapnya hutan. Hanya cahaya bulan purnama lah yang menjadi sumber cahaya mereka saat itu.
Dan sudah merasa cukup jauh berlari, mereka pun berhenti karena sudah merasa lelah. Cecep juga sudah merasakan sakit di telapak kakinya karena tergores benda-benda tajam saat berlari. Jat, Jat berhenti dulu Jat. Capek Jat. Aduh, sakit banget kakiku Jat. Ujar Cecep dengan nafas memburuk karena lelah. Iya Cep, iya. Sama aku juga capek. Aku masih belum percaya dengan apa yang barusan terjadi, balas Ajat. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di sana di bawah sebuah akar pohon besar karena takut jika akan bertemu lagi dengan sosok Abah Obon. Sekitar 1 jam berlalu, mereka masih tetap di sana karena merasa tempat ini aman dan berharap jika ada warga kampung yang datang untuk mencari mereka. Namun, tiba-tiba di sini Cecep merasakan tidak enak perutnya dan merasakan mual. Dan akhirnya Cecep pun memuntahkan segala isi perutnya, semua makanan yang sudah ia makan tadi, dan seluruhnya berbau sangat busuk yang menusuk hidung mereka berdua. Sontak Cecep pun merasa lemas sekaligus kaget dengan muntahannya itu. Tidak pernah dia mengalami hal seperti itu, dan ternyata Ajat menyusul dengan muntah yang sama, berbau busuk. Keadaan gelap saat itu membuat mereka berdua tidak dapat melihat muntahannya, hanya bisa merasakan begitu banyak makanan yang mereka sudah muntahkan. Parah, gak enak banget nih perut. Kok bau busuk begini ya muntahan kita? Baru kali ini aku muntah kayak gini, ujar Ajat sambil menutupi hidungnya. Begitu juga Cecep, dia tidak banyak bicara, hanya dia menutupi hidung sambil sesekali mengusap-ngusap perutnya, dan lagi-lagi ia memuntahkan isi perutnya. Ajat pun teringat bahwa kala itu ia membawa korek. Segera dia pun merogoh korek di saku celananya, menyalakan korek, dan terlihatnya muntahan mereka itu sangat menjijikkan. Terlihat bulu-bulu binatang mirip seperti bulu kucing dan ular. Mereka kebingungan melihat itu. Rasanya mereka tidak pernah memakan hal seperti itu, tapi teringat dengan kejadian yang baru saja terjadi. Mungkin apa yang mereka makan tadi bersama Abah Obon bukanlah seperti yang terlihat. Tidak tahan dengan bau muntahan mereka, Ajat dan Cecep pun akhirnya beranjak pergi dari tempat itu. Melangkahkan kaki-kaki kecil mereka menyusuri lebatnya hutan di dalam kegelapan malam. Jat, jangan lari ya, kaki aku sakit, ujar Cecep. Iya enggak Cep, aku juga capek. Tadi muntah kayak gitu, capek banget rasanya. Mereka berdua benar-benar ingin segera pulang dan menemukan jalan keluar. Rasa putus asa mulai menyelimuti, tapi Ajat dan Cecep tetap saling menyemangati satu sama lain untuk bisa pulang ke rumah dan percaya bahwa mereka akan tiba di rumah dengan selamat. Menit berganti jam. Entah pukul berapa kala itu, yang jelas mereka telah melewati tengah malam. Dan tiba-tiba Ajat mendengar suara air. Cep, denger nggak? Tanya Ajat. Iya, kedengeran. Ada sungai, jawab Cecep. Mereka pun menajamkan pendengarannya, berjalan menuju ke arah sumber suara, dan akhirnya mereka pun tiba di tepian sungai. Aliran air di malam hari terlihat gemerlap oleh pantulan cahaya bulan. Suara jeram dan bebatuan di sungai pun menjadi pemandangan yang memberikan harapan kepada mereka untuk menemukan jalan pulang. Segera Cecep dan Ajat pun pergi ke tepian sungai mengambil airnya untuk membersihkan mulut mereka dan juga meminumnya karena haus telah berjalan begitu jauh. Alhamdulillah kita nemu sungai. Gimana kalau kita jalan nyusurin sungai ini? Karena pasti ujungnya kita akan sampai di kampung, jelas Cecep. Ajat pun mengiyakan ajakan Cecep dan mereka pun akhirnya mulai berjalan untuk menyusuri tepian sungai. Berjalan dengan perlahan, meloncat dari batu ke batu, begitu sulit. Melaluinya di malam yang gelap, kadang mereka pun terpeleset saat menginjak bebatuan yang licin. Cep, gak akan bener jalannya, sulit. Kita balik lagi aja yuk, masuk ke dalam hutan, seru Ajat. Mereka pun akhirnya berjalan kembali ke dalam hutan, tapi tidak terlalu jauh dari aliran sungai. Berharap bisa mendapatkan jalan keluar dari sana, dan setelah perjalanan jauh yang mereka tempuh, mereka pun kini mulai kehabisan tenaga untuk berjalan. Namun, harapan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya ada di hadapan mata mereka. Terlihatlah pemukiman penduduk. Banyak sekali rumah di sana terlihat dari cahaya lampu minyak yang menyala di depan rumah-rumah itu. Segeralah mereka berdua mempercepat langkah kaki. Setelah mendekat ke arah pemukiman, mereka pun merasa tidak asing.
Setelah semakin mendekat ke pemukiman, mereka pun merasa asing dengan tempat itu. Belum pernah sebelumnya mereka berdua memasuki pemukiman itu. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah mereka bisa mendapatkan pertolongan. Mereka pun akhirnya berjalan memasuki gapura di depan pemukiman itu. Berjalan mencoba memperhatikan rumah-rumah di kiri dan kanan mereka, dan rupanya terlihat dari jendela rumah masih ada rumah yang penghuninya masih terjaga. Segera Cecep dan Ajat pun mengetuk pintu rumah itu untuk meminta pertolongan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, ujar Cecep sambil mengetuk-ngetuk pintu rumah itu, dan tidak lama kemudian terdengar suara membuka kunci dari dalam. Kemudian pintu itu pun terbuka. Mau ketemu siapa, Ujang? Jam segini? Tanya orang itu. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan membuka pintu rumah. Mereka berdua menjelaskan. Dan mereka berdua pun akhirnya menjelaskan kenapa mereka sampai seperti ini. Ya, bahwa mereka tersesat di hutan dan seterusnya sampai akhirnya bisa sampai ke sini. Dengan perasaan iba, wanita itu pun mempersilahkan kedua anak itu masuk. Cecep dan Ajat pun masuk ke dalam rumah itu. Ibu, terima kasih sudah dipersilakan masuk, ujar Ajat. Aduh, silakan Ujang, ayo silakan istirahat dulu, kasihan sekali anak-anak kayak gini tersesat di dalam hutan, jawab wanita itu. Besok sama tetangga nanti diantar ya pulang ke rumah. Kalau sekarang mah udah malam, kalian pasti capek. Kalau mau tidur ada kamar yang kosong ya, jelas wanita itu. Ya Bu, terima kasih, alhamdulillah ya saya bisa sampai di kampung ini, balas Cecep. Akhirnya mereka pun masuk ke kamar yang ditunjukkan oleh wanita itu. Cecep dan Ajat pun merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang tergelar di lantai. Merentangkan tubuhnya yang sudah sangat lelah dan pegal karena berjalan segitu jauhnya. Cecep dan Ajat pun merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang tergelar di lantai. Merentangkan tubuhnya yang sudah sangat lelah dan pegal setelah berjalan sekian jauhnya. Namun, ada yang berbeda dengan rumah itu. Saat pertama menginjakan kaki di sana, Cecep dan Ajat mencium wangi bunga yang harum sekali. Mungkin minyak wangi dari wanita itu. Wanginya tidak menyengat, tapi membuat mereka seolah betah untuk menciumnya. Karena rasa lelah dan kantuk akhirnya mengantarkan mereka berdua ke dalam tidur, dan terlelaplah mereka di dalam tidur yang nyenyak setelah perjalanan panjang yang mengerikan. Dalam tidur lelapnya, tiba-tiba Ajat merasa ada yang mengguncang-guncangkan tubuhnya kala itu, membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Dan saat ia membuka mata, itu adalah Mang Asep, tetangga rumahnya. Sontak Ajat pun kaget. Bagaimana bisa Mang Asep sampai di sana? Ajat, bangun. Ajat, yuk, bangun, teriak Mang Asep sambil terus mengguncang-guncang tubuh kecil Ajat. Hah, Mang Asep? Seru Ajat sambil kemudian bangun dan duduk. Hal yang semakin membuat Ajat bingung adalah saat dia melihat ke sekeliling, ternyata dia kala itu berada di tengah-tengah pekuburan dan dia sedang duduk di atas makam. Begitu juga Cecep yang kala itu sudah duduk di sampingnya dengan wajah kebingungan. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya bisa tiba ke rumah dengan Mang Asep. Dan singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya bisa pulang ke rumah bersama Mang Asep. Sesampainya di kampung, ternyata warga kampung sudah mencari-cari mereka dari kemarin malam, namun tidak berhasil menemukannya. Hutan utara pun menjadi lokasi pencarian, tapi aneh, warga tidak bisa menemukan mereka. Hanya tas yang berisi perlengkapan mereka saja yang ditemukan. Akhirnya, Cecep dan Ajat pun menjelaskan apa yang sudah mereka alami kepada semuanya, dan mereka tidak lagi sembarangan saat pergi ke hutan, apalagi ceroboh jika pergi ke tempat yang belum terjemaah. Akhirnya Cecep dan Ajat pun menjelaskan apa yang sudah mereka alami di dalam hutan kepada semuanya, termasuk ke orang tuanya. Dan di sini pun orang tua mereka akhirnya merasa bersyukur. Pada akhirnya Ajat dan Cecep bisa kembali lagi ke rumah dengan keadaan selamat. Dan apapun itu, ini semua menjadi pelajaran bagi Ajat dan Cecep untuk lebih berhati-hati dan lebih bisa menjaga sikap jika masuk ke dalam hutan. Selesai. Ya, itulah dia teman-teman, tadi kisahnya luar biasa ya. Horornya itu menyengat ya bagi saya, dan terus menerus
horornya itu. Dan ini adalah kisah tersesat di dalam hutan adalah salah satu kisah favorit saya, dan yang pasti setelah beberapa hari ini kita dikisahkan dengan kisah-kisah rumah tangga asmara, kita mencoba refresh dengan kisah hutan ya. Jadi semoga ini pasti ada yang suka ada yang enggak ya, tapi ini hanya menjadi variasi agar kita semua tidak jenuh, tidak bosan, dan semoga menghibur. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat di sini. Salah satunya adalah bisa menjaga sikap, dan di awal tadi kan Allah paling hanya tersesat, kata-kata itu yang diucapkan ya oleh mereka berdua, dan ini akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Jadi hikmah yang bisa diambil mungkin dimanapun tempat kita berada, terutama di daerah-daerah hutan, gunung, ataupun apapun itu yang asing, agar kita bisa lebih menjaga ucapan. Dan percayalah jika mereka ada di samping atau di sekitaran kita, jadi tetaplah waspada dan jangan pernah gegabah. Ya itu saja, mungkin yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe yuk diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya juga agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.